Kenapa tuh orang-orang bisa nggak boncos, gue boncos, ya kan? Ya, walaupun boncosnya masih single digit lah secara persentase. Cuma gue penasaran, kapan gue bisa balikin supaya nggak boncos? Makanya gue belajar, ya. Ini adalah buku Multi-Bagger dari Rifan Kurniawan. Halo, selamat malam teman-teman. Ya, welcome back di Cerita Om Botak dengan saya Om Botak. Ya, semoga teman-teman sehat ya. Ada Om Erik, ya. Ada siapa lagi nih? Ada tips banyak orderan, siap. Ya, Nugra Wisnu, siap. Jason, malam-malam mau sharing ilmu, siap. Ya, salam marketplace, halo Om Sam. Sang Im, apa kabar? Diana Outfit, salam dari Bandung, halo. Nah, teman-teman, malam ini, kapan mulai rame lagi? Udah 2 bulan terjun orderan sih ya. Ada ya. Ya. Oke. Malam ini sebenarnya saya akan sharing buku, tapi buat intermezzo dulu ya. Sebelumnya kita ngomongin soal orderan nih ya. Orderan, iya. Seperti yang saya udah pernah bahas di live sebelumnya, ya, memang ya Januari sampai Februari ini orderannya tuh lagi drop banget ya. Januari kita drop lumayan banyak ya, dari teman-teman juga yang bilang di grup ya, yang DM dan lain-lain ya, dari toko-toko yang kita maintain. Juga kita melihat bahwa trennya memang nggak cuma 1-2 toko, tapi sebenarnya banyak toko ya yang drop ya. Februari belum kunjung membaik ya, tidak kunjung membaik, malah makin drop ya. Ini yang saya lihat dari beberapa. Cuma memang karena toko saya ada banyak ya, ada toko yang naik ya, ada toko yang turun ya. Tapi secara overall minus ya, secara overall minus, apalagi ya kalau kita mau bandingin sama tahun 2021 ya. Kita nggak bandingin man-to-man ya, tapi bandingin sama tahun 2021. Nah, pertanyaannya sebenarnya kenapa? Ya, saya ngobrol sama teman saya, seller ya, dan menurut saya ini cukup wise ya. Dia bilang ke saya, anggap ya bro, ini tahun ini adalah tahun kita udah habis perang ya. Perangnya apa? Tahun lalu kita habis perang COVID ya kan istilahnya, dan kita masih perang sekarang. Jadi tahun ini adalah tahun yang tahun yang spesial. Jangan lo ambil patokan tahun lalu buat dijadiin patokan sales tahun ini. Jadi kita mulai Januari ini kita tuh restart dari nol gitu. Dan kalau begitu kita restart dengan segala problem yang ada, dengan segala kondisi yang kita hadapi sekarang ya kita harus berjuang lagi dari nol. Kita nggak bisa bilang, oh Desember gue udah pernah dapet sales segini ya, Januari tahun lalu gue udah pernah dapet sales segini, maka sales gue harus sekian ya. Nggak bisa, itu katanya ya, kata dia, dan gue setuju juga sih dari dia punya argumentasi ya. Dia bilang ya, kita kalau mau survive sekarang ya kita harus adaptasi dengan pasar, kita harus sekreatif mungkin, dan kita harus jeli gitu membaca peluang ya. Barang yang memang kita laku tahun lalu, bulan lalu, belum tentu laku lagi besok ya. Caranya gimana supaya kita bisa berinovasi terus? Ya, teman-teman harus ulet ya. Harus pantang menyerah, harus cut cost, harus inovasi ya, harus coba semua peluang yang ada, platform yang ada ya. Misalnya sekarang pada bilang TikTok rame, coba ya. Coba ya. Tapi apakah mudah? Ya nggak mudah. Untuk kita belajar lagi, mulai lagi dari nol. Karena cara berjualan di TikTok misalnya itu sangat berbeda dengan cara jualan di marketplace lain ya. Apa yang sudah saya hadapi juga sekarang, saya melihat bahwa tim saya itu sekarang ya, itu sekarang sangat fokus di gaya marketplace yang biasa. Jadi kita fokus untuk optimasi, untuk balas chat dan lain-lain. Tapi kalau disuruh bikin konten, itu sulit ya. Bikin konten seperti live, bikin konten seperti video-video untuk FYP di TikTok, bikin konten untuk karena saya melihat
gayanya sekarang ini adalah kita perang konten gitu. Ya, kita perang konten eh, seperti di TikTok, ya kan, kita perang konten. Jadi bukan cuma toko kita harus menarik, tapi konten kita harus menarik. Ya, karena kalau di TikTok kan orang cari barang atau cari toko kan susah, ya kan. Ya, tapi mereka bisa cari content creator yang mereka suka, ya. Karena mereka udah follow. Nah, kalau mereka udah suka satu content creator, dan dari sana mereka tinggal klik link belanja, tombol belanja kuningnya, saya melihat itu nggak ada lawannya, karena mereka nggak bisa price competition, nggak bisa saling membandingkan harga, ya gitu sih. Ya, live juga demikian, ya, dan saya misalnya live malam ini juga, ini adalah salah satu bentuk perang konten, ya kan. Saya memberikan value buat teman-teman, ya kan. Jadi teman-teman ada trust, ya, next time kalau kita ada satu produk, ada satu jasa yang kita endorse, teman-teman percaya, ya, karena saya udah kasih value ke teman-teman. Ya seperti itu. Ya, apakah mudah? Ya, ngomongnya sih mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Karena menurut saya kalau kita balik ke zaman 2021 atau sebelumnya, itu kita jauh lebih mudah untuk scale up. Sekarang, untuk scale up jauh lebih susah. Karena cari orang yang bisa balas chat, cari orang yang bisa asal listing produk, bisa desain supaya foto kita menarik, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan cari orang yang bisa bikin konten. Karena konten itu perlu kreativitas, dan kreativitas ini sulit untuk di training. Ya, kayaknya lebih susah cari content creator, susah. Jadi ini merupakan challenge saya, dan saya curhat aja ya. Karena sebetulnya topik saya malam ini tuh bukan ngomongin itu ya. Cuma saya ini salah satu isu yang kita hadapi sama-sama ya. Semoga ya tahun depan teman-teman kita ketemu ngobrol lagi ya, atau teman-teman ketemu sama saya. Kita sama-sama konfirmasi, yes, tahun ini berat. Tahun ini nggak mudah ya, 2022 ini nggak mudah. Tapi kita bisa sama-sama survive di tahun 2022 ini. Ya, ini merupakan doa kita. Karena kita sekarang udah dikasih bonus loh. Ya, sama Tuhan, kita dikasih kesehatan. Ya, kita dikasih bonus untuk bisa hidup di tahun 2022 ini. Menurut saya, ya, hidup kita ini perlu kita kasih makna lah di sini. Ya, kalau kita memang udah dikasih bonus kesehatan, kasih bonus untuk hidup satu hari lagi, ya mari kita pakai hidup kita, ya, jadikan berkat buat orang-orang sekitar kita. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Thank you buat yang udah live ya. Malam ini kita mau bedah buku ya. Kebetulan bukunya adalah soal saham ya. Ini adalah buku Multibagger dari Rifan Kurniawan ya. Teman-teman bisa follow Rifan Kurniawan, teman saya. Dia adalah seorang value investor Indonesia. Ya, dan ini adalah buku bestseller yang saya pilih malam ini untuk kita bedah. Ya, jadi kita ngomongin saham. Teman-teman kalau mau nanya yang lain juga nggak apa-apa. Tapi saya akan ngomongin saham. Kenapa saya bedah buku malam-malam? Jadi gini ceritanya ya. Saya itu punya New Year resolution kalau saya ingin lebih banyak baca buku dan ingin lebih banyak belajar dari buku-buku yang saya belajar. Ya, saya suka buku-buku investasi, suka buku self-help, suka buku psikologi. Jadi buku-buku itu yang akan saya baca. Ya, bukan aja karena salah satu kewajibannya saya itu jualan buku ya, teman-teman. Kalau belum tahu, saya punya toko buku namanya Om Botak Shop ya, atau Om Botak. Teman-teman cari di Tokopedia, di Shopee, itu kita jual buku ori ya. Intinya buku-buku self-help, motivasi, buku keuangan, itu kita jual ya. Jadi bukan cuma tugas ya, tapi saya berasa saya ingin upgrade diri saya, dan saya lakukan live ini salah satunya karena dengan live ini bukan cuma saya baca ya, saya wajib baca seminggu sekali supaya saya bisa live ya. Kenapa live-nya malam? Karena saya baru selesai rangkum, baru selesai siapkan apa yang saya mau ngomongin pas live ya. Yang kedua, saya harus baca habis ya, seminggu sekali satu buku ya. Yang kedua, saya harus siapkan catatan ya. Catatan dari apa yang saya pelajari dari buku ini untuk saya bagikan sekarang ke teman-teman ya. Catatannya panjang ya, dan saya udah lama nggak nulis, pegel
Tapi ya, begitu saya baca, saya belajar sekali. Ya. Lalu saya tulis, saya belajar 2 kali dan saya menggunakan 2 panca indera. Ya. Pertama, saya belajar melalui tulisan. Yang kedua, saya belajar melalui mekanik ya, maksudnya kinestesik ya, cara pembelajaran kinestesik, saya menulis. Yang ketiga, saya sharing ya, saya sharing di live ini. Saya belajar 3 kali. Dan ketika saya sharing, saya harus master. Saya harus menguasai materi ini 100% sehingga benar-benar kalau saya mau ngajarin apa yang saya belajar baca ini masuk otak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, ini kan biar banyak ngomong ya. Tapi pengalaman itu mahal. Mahal dong ya. Kalau misalnya saya pernah top ads ya, saya pernah iklan, boncos 20 juta, ya kan? Terus habis itu kita sharing. Saya pernah boncos nih 20 juta. Nah, teman-teman dengerin kan bilang, "Oh ya, lain kali saya lakukan ini pada waktu boncos ya. Jadi teman-teman jangan sampai boncos lagi." Nah, teman-teman jangan lakukan hal yang sama ke saya untuk bisa mempelajari apa yang saya sudah pelajari. Karena dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa hemat 20 juta. Ya, nggak perlu mengalaminya sendiri. Ya, jadi menurut saya, pengalaman itu bagus nggak? Bagus, yes, itu guru yang baik. Tapi guru yang terbaik adalah membaca buku. Ya, membaca buku, ikut workshop, ya, cari mentor yang sudah mengalami di bidang-bidang yang memang kita ingin pahami. Nah, misalnya ini ya, ini saya memang investasi saham itu salah satu investasi yang saya lakukan. Ya, saya nggak main investasi bodong ya teman-teman ya. Tapi saya pilih saham karena menurut saya saham itu ya sudah proven, sudah ratusan tahun belum ya, udah puluhan tahun lah ya. Dan di luar di sini kita udah kenal saham. Ya, saya investasi dari hasil jualan saya investasi di properti, ada di emas, ada ya di surat utang negara ada ya, di P2P lending ada ya. Saya akan sharing di YouTube juga P2P lending seperti apa. Tapi saya akan sharing ya, maksudnya ini investasi adalah salah satu topik yang saya suka ya. Saya nggak ahli, saya nggak ahli ini, tapi saya sama-sama mau belajar sama teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau udah expert, please ya, ayo kita saling sharing. Kita ini karena saya untuk saham sendiri, ini saya baru belajar sekitar kurang dari 1 tahun ya, karena sebelumnya saya tuh takut ya, saya takut saham karena saya berasa saham itu banyak bandarnya dan saya itu cuma dikerjain sama bandar dari dulu ya, itu takut deh. Makanya saya tuh lebih sangat konservatif karena saya berasa ya gue udah dapetin duit kan kerja keras ya kan, dan saya nggak mau sembarangan kasih duit yang saya kerja keras itu ke orang-orang atau instrumen yang saya nggak bisa percaya. Nah, dengan naiknya popularitas saham pada waktu 2020-2021, saya tuh mulai aware, ya mulai, ya coba. Mungkin sekarang udah banyak yang udah jadi investor, dan akhirnya saya mulai investasi saham, ya, tahun lalu, ya, belum 1 tahun, ya, dan saya boncos, ya, boncos, ya. Boncosnya mungkin nggak secara persentasi nggak besar, tapi boncos, ya. Dan saya penasaran sekali gimana caranya tuh nggak boncos. Nah, teman-teman di sini, apakah ada yang boncoser juga main saham? Atau orang bilang main ya, trading saham, investasi saham, ya samalah namanya ya. Pokoknya teman-teman pakai saham sebagai bentuk investasi teman-teman, dan sampai sekarang masih boncos dari modal yang teman-teman kasih. Ya, itu yang membuat saya tuh penasaran, ya. Kenapa tuh orang-orang bisa nggak boncos? Gue boncos, ya kan? Ya, walaupun boncosnya masih single digit lah secara persentase. Cuma gue penasaran, kapan gue bisa balikin supaya nggak boncos? Makanya gue belajar, ya. Ini adalah buku Multi Bagger dari Rifan Kurniawan. Buku ini bisa didapetin, teman-teman dapetin di toko Om Botak juga, ya. Kita jual bukunya. Search aja Rifan ya di toko Om Botak Shop atau Multi Bagger, ya. Multi Bagger itu apa? Nah, Multi Bagger itu apa? Jadi multi-bagger itu ketika kita investasi Rp100 misalnya ya. Kita beli sahamnya Rp100 1 lembar, kita jual Rp200, teman-teman sudah dapat 2 bagger ya. 2 bagger. Kalau kita
investasi Rp100, kita beli Rp100 per saham, per lembar saham, kita jual Rp300, teman-teman dapat 3 kali lipat atau 3 bagger. Ya, jadi bagger itu adalah ganti kata lipat ya untuk saham. Ya, jadi multi bagger adalah 2 lipat, 3 lipat, 4 lipat. Ya, jadi bagger itu artinya itu. Nah, selama saya investasi saham, belum pernah dapat bagger. Ya, saya juga penasaran. Ya, paling tinggi mungkin sekitar 30% kenaikannya. Ya, 30% dari nilai saham. Nah, teman-teman, jadi harus ketika sudah paham bagger itu, ya, ini adalah sesuatu yang kita sebagai saya sebagai investor yang pemula ini paling takut. Ya, ketika harga naik, ya, ketika harga kita beli saham, harganya malah turun. Ya, ketika kita jual saham, harganya malah naik. Ya, bete banget gua kayak gitu ya. Tapi kebanyakan terjadi seperti itu. Padahal harusnya ketika harga naik kita profit. Harusnya ketika saham naik profit ya. Ketika saham turun, ini adalah kesempatan kita untuk serok bawah ya. Untuk average down, untuk beli dengan harga yang lebih murah. Jadi teman-teman, ini harusnya mindsetnya seperti itu ya. Nah, value investor atau yang dibahas dari buku ini ya, Multi Bagger dari Irfan Kurniawan. Value investor adalah orang yang enak karena dia nggak harus ya pantengin di depan layar komputer terus ya. Dan yang kedua, ketika dia menjadi value investor, dia akan jauh lebih tenang menghadapi penurunan harga. Dan ketiga, value investor itu dia lebih memahami kondisi keuangan. Dan yang keempat, dia akan lebih santai dan nggak stres. Dan ini adalah kuncinya. Gimana caranya kita bisa investasi saham, tapi kita juga nggak stres dan santai ya menghadapi ketika saham itu bergejolak naik atau turun. Nah, ini ada beberapa istilah saham yang mungkin teman-teman sudah tahu, tapi memang di sini jabarkan kita harus mengerti beberapa istilah-istilah saham. Ya, misalnya pertama net profit margin, ya, return on equity, debt to equity ratio, price to earning ratio, PBV book value, dan market cap. Ya, di sini di buku ini diajarkan ya, misalnya net profit margin itu jangan sampai lebih kecil daripada 10% ya. Kita akan cari net profit margin yang lebih besar daripada 10%. Nah, tapi ini banyak ya. Banyak teknisnya ya. Saya sendiri udah catat di sini ya. Tapi teman-teman di sini yang bingung kenapa jadi saham ya. Saya setiap Senin itu bedah buku. Ya, saya setiap Senin bedah buku. Hari ini saya akan bahas bedah buku saham. Ya, karena saya memang lagi belajar saham. Jadi kita sambil belajar ya. Jadi setiap Senin saya bedah buku, mudah-mudahan topiknya tuh setiap Senin tuh beda-beda, tapi malam ini soal investasi saham. Jadi teman-teman ya, yang memang mau belajar saham sama-sama nggak apa-apa ya. Kita hari ini belajar sama-sama. Nah, dari sang penulis ya, Om Rifan ini dia sudah berkali-kali dapat multi bagger. Ya, multi bagger tadi sahamnya 100, dia jualnya misalnya 300 ya per lembar. Nah, yang pertama itu saham WSKT ya, teman-teman. Itu karena Jokowi efek ya. Jadi dia beli 2014 harga 600, 2016 dia jual 1800. Jadi dia mengalami 3 bagger ya, dari 600 ke 1800. Yang saham kedua ya, di sini dia menjelaskan case-case-nya, saham Antam, ANTM ya. Ini adalah saham laggards, yang saham yang nggak performnya bagus, tapi menjadi IDX Best Blue ya. Jadi 2015 dia beli 400, 2017 dia jual 840 atau naik 1,4 kali lipat ya. Ini termasuk multi bagger juga ya. Berikutnya saham Medco MEDC ya, momentum kebangkitan harga minyak, di mana 2015 Rifan Kurniawan ini beli 950 dan 2017 dijual di 4.000 atau 4 kali lipat. Jadi wow ya, itu keren banget. Lalu INDY ya, saham batubara ya, saya beberapa kali sering beli INDI juga ya.
2016 600, 2019 dia jual 3.100 dan lain-lain ya. Nah, yang paling menarik saya akan bedah satu ya, waktu dia beli Ultra Jaya ULTJ, ini adalah salah satu saham consumer goods ya. Adalah salah satu kategori defensif di mana waktu dibeli valuasinya masih murah ya, PI-nya sekitar 10,9 kali. Ya, jadi ULTJ ini adalah produsen susu. Di mana susu ini ada, ya teman-teman tahu ya, kalau di Indomaret ada banyak produknya kita konsumsi juga. Misalnya yang saya suka ya pasti susunya Ultra Jaya ya. Teh kotak, Buah Vita, Ultra Milk, dan lain-lain. Dia menguasai 55% dari market value. Dan company ini dinilai oleh, ya dari buku ini ya guys ya, dia punya good government corporate, good corporate governance, atau kalau misalnya istilah manajemennya itu good GCG ya, good corporate governance ya. Penjualan bersih juga bagus, dia naik, laba bersih naik 3 kali lipat, tapi sahamnya sideways ya, gerakannya sideways ya, gitu-gitu aja, nggak naik nggak turun. Nah, di sini dia lihat bahwa ketika dia cek arus kasnya, ini arus kasnya itu real, ada kas yang naik. Jadi ya, satu minusnya cuma ULTJ ini jarang kasih dividen. Dari 2008 sampai 2012, dia hanya kasih dividen 1 tahun saja di tahun 2011, di mana yield-nya juga kecil, cuma 1%. Ya, jadi dengan valuasi dari refund ini, dia hitung bahwa harusnya harganya itu 2.000. Nah, tapi harga sekarang masih 1.000. Jadi margin of safety-nya itu 50%. Jadi saham ini adalah saham yang salah harga. Ya, jadi 2012 dia beli saham ini 1.000 per lembar. 2014 dijual 3.000 per lembar. Dia mendapatkan 3 baggers ya, 3 kali. Jadi menurut analisa dia, ini adalah pola pikir dia ketika beli ULTJ pada 2012 dan 2014, dia lepas dapat 3 bagger ya. Jadi teman-teman, beli saham itu nggak kayak beli kucing dalam karung gitu, kayak misalnya, oh ya ini sahamnya lagi naik nih kita beli. Nah, biasanya ya, kalau lagi naik, itu hati-hati ya. Jadi kan kalau lagi naik hati-hati. Kalau teman-teman cuma asal ngikutin dari influencer bilang, bagus nih beli ya. Ya, biasanya kalau udah dipom-pom, kalau udah masuk dalam berita ya, itu saatnya kita was-was biasanya ya. Karena takutnya udah dipom-pom. Bukan teman-teman lihat dari valuasinya ya menurut ini ya. Karena kita harus paham banget kalau misalnya ini kan seorang value investor itu berarti dia mainnya main gaya sahamnya adalah main gaya saham fundamentalis ya. Main gaya saham yang fundamental lah ya, bukan teknikal, bukan main bandarmologi atau apalogi yang lain ya. Nah, oke ya. Nah, kategori saham ini dibagi jadi 6. Ya, teman-teman ya, yang masih ngikutin ya. Ini banyak teknisnya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak pernah main saham sama sekali ya, mungkin akan bingung ya. Tapi saya udah sekitar 1 tahun ya, saya udah sering baca buku, udah ngeliatin saham, jadi ya ini merupakan suatu hal yang menarik buat saya sih ya. Saya bilang, wih gila bisa bagger ya saham ini ya. Karena kita memang ngeliatin sahamnya kan harian ya, analisa, baca-baca berita. Jadi buat saya sih menarik ya. Nah, kategori saham ya, itu ada 6. Oke. Pertama adalah saham core stock ya. Core stock ini adalah saham yang mature atau biasa kita bilang blue chips ya misalnya. Kalau mau dipegang, ini biasa long term. Nah, saham ini growth-nya biasanya di bawah 10%. Yang kedua adalah saham growth stock ya. Jadi tadi core stock, ini adalah growth stock. Growth stock ini adalah saham yang pertumbuhannya masih tinggi di atas 10% per tahun ya. Yang ketiga adalah saham dividen. Di mana saham dividen ini yield dividennya tinggi ya, lebih dari 5%. Ya, misalnya ADMF, BJBR, BJTM. Favorit saya adalah ITMG ya. Dividen yield-nya mantap dan setahun tuh bisa 2 kali bagi dividen ya, enak banget. Nah, berikutnya adalah saham cyclical stocks ya. Jadi saham ini adalah saham batubara ya, misalnya PTBA, Adaro, Harum ya, MYOH atau perkebunan, ALI, LSIP, SMP, SGRO atau pakan pernak ya, Cepin,
Java, Main atau baja, keras, ISP, beton. Ya, ini adalah saham-saham cyclical atau saham-saham komoditas yang biasanya harganya tuh naik turun sesuai dengan harga komoditi di dunia pada saat itu ya. Nah, nomor 5 adalah saham turnaround stock. Ini adalah saham yang salah harga, di mana kinerjanya sebenarnya baik, namun karena hal-hal tertentu membuat kinerja perusahaannya harus turun. Ya, jadi ini adalah saham-saham yang turnaround stock ya namanya. Berikutnya adalah saham declining stock. Nah, ini adalah harus berhati-hati karena biasa ada masalah, either nggak bisa bayar utang, ya, good corporate government itu bermasalah, ya, atau tren berubah dalam perusahaan. Nah, saham core stock, ya, ini bisa namun panjang, ya, maksudnya ini bisa jadi saham yang salah harga nggak bisa, namun panjang, kita harus pegangnya panjang, ya. Kalau growth stock biasanya ini sulit, ya, kecuali waktu resesi kita bisa dapetin kayak waktu COVID, waktu kemarin Maret 2020, kita bisa dapat good deal di saham-saham core stock atau growth stock. Tapi kalau kayak udah sekarang, lebih susah harusnya ya. Kalau dividend stock, ini juga sulit karena biasanya kalau saham yang kasih dividennya tinggi, ini equity growth-nya itu sulit. Ya. Saham cyclical dan saham turnaround stock, ini adalah saham yang favorit untuk menemukan hidden gems atau saham-saham yang salah harga. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada 4 ya perubahan harga ya. Misalnya kalau harga naik ya, tapi karena rumor itu bagus atau enggak? Itu biasanya resikonya tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saham yang naik ya karena rumor, ada di news ya, dipom-pom sama banyak orang, ada di grup-grup saham, ini hati-hati sekali karena resikonya tinggi, dia naiknya cepat, turunnya lebih cepat lagi ya. Kalau teman-teman sudah pernah kena ya, kayak dulu kita kena misalnya di saham Buka ya, waktu kita beli dia langsung ARB, terus besok kayak ARB lagi, besok kayak ARB lagi, nah itu stres ya, karena belinya gampang, jualnya susah karena dia ARB terus. Ya, jadi ini adalah saham yang harga naik karena rumor ya, itu kita hindari. Yang kedua, saham yang harga naik karena fundamental bagus. Nah, ini kita bisa dapat saham multi bagger di sini, tapi dia biasanya naiknya cepat. Karena kalau yang harganya naik karena fundamental bagus, itu biasanya ketahuannya cepat sama orang. Dan banyak orang suka dia mau masuk. Ya. Yang ketiga, ini adalah saham-saham yang harganya turun karena fundamentalnya jelek. Ya. Ini masuk saham declining stocks ya. Teman-teman yang baru bergabung, ini by the way kita lagi bahas bedah buku ya. Multi bagger dari Rifan Kurniawan. Jadi malam-malam ini kita ngomongin saham ya teman-teman ya, sambil belajar ya, sambil belajar. Saya juga sambil belajar ya. Jadi saya lagi bacain catatan saya habis baca buku ini, saya akan sharing sama teman-teman ya. Silakan join aja yang buat teman-teman yang memang pengen belajar saham atau memang udah pro ya di saham ya, sama-sama belajar ya. Oke. By the way, saya juga karena saya suka ya sama Bro Rifan ya, saya juga ikut kelasnya ya. Kelasnya dia buka kelas Stock Market Mastery ya, 5 kali ketemuan dari bulan Maret sampai April. Itu dia akan bahas makroekonomi ya, dia akan bahas sectoral rotation, kualitatif, financial statement ya, earning manipulation, stock calculation, sama building portfolio dan money management ya. Di harganya itu 4,7 juta untuk ngikut. Tapi kalau teman-teman masukin kode Om Botak, ya karena saya salah satu afiliator, dipotong 200.000. Tapi saya akan ada di kelas itu juga, sambil-sama belajar. Ya, jadi kalau mau tinggal klik ya, nanti linknya saya bisa share, DM aja. Masukin kode Om Botak, nanti dapat promo 200.000. Oke, next ya. Saya sambil sharing ya, apa yang saya belajar dari buku ini. Ya, teman-teman nggak perlu beli bukunya. Ya, kalau udah dapetin banyak dari apa yang saya sharingin pada malam hari ini. Oke. Ya, jadi yang ketiga, tadi kan udah ada harga naik karena rumor, ya, harga naik karena fundamental bagus, harga turun karena fundamental jelek, ya. Nah, berikutnya, harga turun karena sentimen, tapi sebenarnya fundamentalnya tetap bagus, ya. Ini turun karena sentimen negatif dari news, ya, dari hal-hal yang ada asumsi, ya, yang sebenarnya
kalau kita lihat sebenarnya ini saham bagus nih ya, fundamentalnya bagus, tapi dia lagi kena. Ya, lagi kena kenapa? Ya, misalnya dia lagi kena karena harga komoditas lagi turun, ya dia lagi kena karena ada satu kasus yang sebenarnya nggak ngefek-ngefek banget ya. Jadi, untuk menemukan saham-saham yang multi-bagger, ya, memang tidak mudah, ya. Apalagi ketika IHSG lagi naik, ya, lagi naik, ini ketemu saham yang salah harga ini sulit, ya. Saham yang multi-bagger ini sulit. Tapi ketika IHSG lagi turun, ini kesempatan. Banyak saham-saham hidden gems yang bisa kita dapatkan di sini, ya. Jadi untuk menemukan multi-bagger paling mudah adalah menemukan saham-saham cyclical stocks, ya, saham-saham komoditas. Atau yang kedua adalah turnaround stock, saham-saham yang harganya turun tapi sentimennya karena sentimen tapi fundamentalnya bagus, ya. Ini adalah potensi terbaik untuk menemukan saham multi-bagger. Nah, berikut ini adalah 8 mindset multi-bagger, ya. Yang pertama, saham bukan cara cepat menjadi kaya. Ya, itu pertama ya. Yang kedua, kita bertanggung jawab atas investasi yang kita lakukan. Yang ketiga, takutlah ketika orang tamak, tamaklah ketika orang takut. Ya. Yang keempat, penurunan harga saham selama harga fundamentalnya bagus adalah kesempatan. Ya. Yang kelima, diversifikasi tidak selalu memperkecil resiko. Ya, ini yang ngomong adalah Warren Buffett ya. Ya, ini quote-nya cukup famous ya guys ya. Dan yang keenam, harga saham tidak akan naik setiap hari. Yang ketujuh, demikian pula harga saham tidak akan turun setiap hari. Ya, jadi saham itu naik turun. Ya. Yang ketujuh, belilah nilai perusahaan, bukan harga sahamnya. Ya. Yang kedelapan, let the profit run. Dan ini semuanya saya ambil kutipannya dari buku multi-bagger dari Rifan Kurniawan. Ya, teman-teman yang tertarik, ya ini sebenarnya banyak banget yang saya belajar dari sini. Tadi saya cuma kasih rangkuman yang saya belajar ya, notes dari notes saya. Teman-teman yang ingin baca lebih lanjut, boleh cek toko Om Botak Shop ya untuk cari multi-bagger Rifan Kurniawan. Buat saya ini recommended, teman-teman ya. Boleh dibeli ya. Thank you teman-teman yang udah join IG live malam hari ini ya. Teman-teman yang udah ini belum pada tidur ya. Ya. Saya juga baru bisa kerja jam segini ya. Teman-teman yang udah nemenin saya untuk sama-sama belajar ya di sini ya. Thank you teman-teman. Semoga mimpi indah ya, semoga dapat manfaat dari apa yang saya sharing pada malam hari ini. Sampai jumpa di bedah buku ya, yang kita akan adakan setiap Senin minggu depan. Ya, teman-teman kalau mau request, nanti boleh request mau bedah buku apa, boleh ya. Selama bukunya itu termasuk buku yang kategori self-help, bisnis, investasi, psikologi, kita akan bisa bedah sama-sama. Oke, ini rekomendasi minggu ini dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Salam Botakers. Jangan lupa buat subscribe buat teman-teman yang baru join. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.